Halo teman-teman semuanya, saya Nipam Putri Kusuma Dewi dari Universitas Dayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, saya akan membahas mengenai internet dan keamanan digital dengan contoh nyata dari kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional atau PDN yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Ia menjadi tulang punggung kehidupan modern, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga sistem pemerintahan. Namun, di balik kemudahan itu, internet juga menyimpan risiko besar. Data pribadi, informasi pemerintahan, hingga sistem pelayanan publik bisa menjadi sasaran kejahatan siber. Salah satu ancaman yang paling berbahaya adalah ransomware, yaitu serangan digital yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Karena hampir semua layanan kini berbasis internet, keamanan siber menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran komunikasi digital dan kepercayaan publik terhadap teknologi. Mari kita beralih ke kasus serangan siber terhadap Pusat Data Nasional atau PDN yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brandshipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan menginskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisiko terekspos dalam insiden ini. Serangan ini diduga berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan iKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian iKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian, layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan, kemudian pemirsa, layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Nah, dari kasus PDN kita belajar bahwa internet bukan hanya soal koneksi, tapi juga soal keamanan, tanggung jawab, dan kesiapan digital. Semakin bergantung kita pada internet, semakin besar pula kewajiban untuk melindungi data dan privasi di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memahami risiko di balik konektivitas yang kita nikmati setiap hari? Karena menjaga keamanan internet bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap pengguna digital. Baik, sekian dapat saya bahas mengenai internet. Semoga dari apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.